Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa beribadah. Saudara menunggukah saat ibadah? Iya, orang-orang percaya pasti menunggu saat ketika bertemu dengan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Orang-orang di luar sana banyak yang beribadah, rajin sekali beribadah dengan Tuhan mereka. Dan kita tahu, kita baru belajar dari 1 Timotius, hanya ada satu Allah. Dan tidak ada banyak Allah. Dan kita tahu Allah kita adalah Allah yang benar dan saudara menyembah Allah yang benar. Baik, kita membuka Alkitab kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Janganlah engkau menganggap, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, urapi kami semua tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu. Ketika engkau berbicara kepada kami, engkau akan mengajar kepada kami dan engkau menegur kami, engkau menolong kami untuk tiap hari makin serupa dengan Tuhan sendiri. Kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya set dulu stopwatch ya, jadi supaya nggak kelamaan. Hari ini temanya adalah menjadi teladan. Timotius adalah anak yang masih muda. Dia mungkin umurnya 30-an tahun. 30 tahun tuh masih muda. Jadi kalau kita ingin mendengarkan firman Tuhan ini, kita pengen set dulu siapakah anak muda itu, umur berapa kira-kira, kita sepakati aja. Banyak orang mengatakan 30-an tuh masih muda gitu ya. Kalau 40 itu udah mulai agak-agak tua gitu ya. Jadi yang tua-tua jangan terlalu tersinggung, jangan tersinggung. Setiap orang pasti akan tua. Jadi 40 ke bawah kita anggap aja muda. 40 ke atas kita anggap saja orang yang sudah tua. Kita anggap seperti itu. Nah, Timotius masih muda, usianya baru 30-an tahun. Kenapa Paulus mengatakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda? Kenapa dia anggap sebagai muda pada waktu usianya 30-an tahun? Karena Efesus adalah sebuah gereja besar dan dia berada di sebuah kota di mana banyak sekali orang tua di situ. Kalau saudara lihat nenek-nenek, kakek-kakek, ada nasihat Rasul Paulus kepada Timotius bagaimana menghadapi janda-janda, bagaimana menghadapi orang-orang tua sebagai bapaknya. Kita sudah lihat itu semua minggu lalu bahwa ada orang yang lebih tua dari dia. Sekalipun dia seorang pendeta. Jadi dibilang janganlah engkau seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Orang muda harus bisa jadi teladan. Kadang-kala kita berpikir teladanilah bapakmu, orang tua yang ada di gerejamu. Saudara pikir begini, tidak semua orang yang sudah tua itu bisa jadi teladan. Benar kan? Banyak orang tua yang hidupnya nggak benar. Dan tidak menjadi teladan bagi anak-anak muda. Tapi di sini pada waktu Timotius berhadapan dengan sebuah gereja yang banyak sekali orang tua dan orang mudanya. Dia dikatakan engkau harus menjadi teladan sekalipun engkau muda. Jadi kalau kita lihat di sini orang muda usia bukan menjadi halangan, bukan menjadi persoalan seseorang untuk menjadi teladan. Banyak orang tua belajar dari anak-anak yang masih muda. Tetapi banyak juga orang-orang muda bisa menjadi belajar dari orang tua. Jadi begini, khotbah ini bukan berarti bahwa orang tua harus mengikuti orang muda. Tetapi teladan yang diberikan setiap orang percaya bisa menjadi contoh bagi orang lain betapapun usianya, berapapun usianya.
Saudara menjadi orang yang sudah tua, sudah lansia, saudara pun bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda. Gini, kadang-kadang kita berpikir, anak-anak muda berpikir seperti ini. Jangan pernah meremehkan orang tua. Jangan pernah meremehkan orang tua. Kadang-kadang kita berpikir kita mengatur ibadah kita mengatur bagaimana cara kita bergereja. Dengan mengatakan bahwa orang-orang tua itu cara sudah kuno. Nggak usah dilakukan lagi. Kadang-kadang kita membuat perasaan orang tua seperti itu. Tetapi kita harus mengakomodasi, kita belajar. Apapun yang telah pengalaman mereka dari tahun ke tahun menjadi orang Kristen, patut menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita mesti ngomong sama mereka, bagaimana mereka bergereja, bagaimana mereka melayani di kala mereka masih muda. Ajak ngobrol. Di sini banyak oma-oma, di sini banyak orang-orang tua. Bagaimana sih oma, opa? Waktu masih muda dulu apa yang dilakukan? Kita bisa belajar dari mereka. Jadi tidak bisa kalau misalnya mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Di sebaliknya, jangan pernah meremehkan pengalaman orang tua. Kita harus mengisi satu sama lain, menjadi teladan satu sama lain. Teladan tidak mengenal batas usia. Yusuf, Daniel, Yeremia adalah orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Mereka masih muda, Yeremia masih muda, Yusuf masih muda. Daniel waktu dibawa ke Babel juga masih muda, tapi dia menjadi teladan bagi banyak orang. Di lain pihak, kita ketemu dengan Hana, Simeon, kita bertemu dengan Musa yang umurnya 80 tahun ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi dia menjadi teladan bagi satu bangsa. Siapa yang umur 80 tahun? Bisa jadi teladan. Ada di depan. Luar biasa, bisa jadi teladan. Jadi muda, tua bisa jadi teladan. Semua bisa jadi teladan. Baik, kita melihat dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Menjadi teladan dalam bahasa Yunani artinya seperti pola. Kalau pernah buat baju, kalau lihat orang buat baju, itu pasti ada pola baju, ya. Jadi pola-pola untuk tangan, untuk dada, untuk punggung, itu semua dibuat polanya. Dari pola itulah akan dibuat potongan kain yang sesuai dengan pola itu. Jadi kita lihat itu polanya seperti ini, kita tiru. Ya, next slide. Jadi polanya kita tiru. Seperti itu. Jadi contohnya kalau misalnya menjadi teladan itu artinya pada waktu kita melakukan sesuatu, hidup kita itu ditiru oleh orang lain. Tentu saja ini teladan dalam kebaikan, bukan teladan dalam kejahatan. Karena ketika Paulus mengatakan engkau harus menjadi teladan, dia membeberkan ada 5 hal yang mesti menjadi teladan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 16, dia berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebutkan, ikutlah teladan saya. Coba kita pikir, siapa di antara saudara yang berani maju ke depan dan mengatakan, teman-teman, saudara, TLCC, ikutlah teladan saya. Ada yang berani? Paulus mengatakan demikian. Paulus mengatakan ikutlah teladan saya. Ini harus menjadi tema dalam hidup kita, gaya hidup kita. Bagaimana orang lain harus mengikuti gaya hidup kita. Karena banyak orang Kristen mengikuti gaya hidup dunia. Ketika dia bergaul dengan dunia, gaya hidup dunia yang dia jadi polanya. Bukan dunia mengikuti pola kita. Terbalik saudara. Jadi
Menjadi teladan bagaimana orang meniru apapun yang kita lakukan. Sama seperti anak kecil. Meniru apapun yang bapaknya lakukan. Cara makan, ya, cara tidur, ya, cara berjalan, semua ditiru. Kita harus menjadi garam dunia, itu kata Yesus. Bukan dunia menggarami kita, kita yang mempengaruhi dunia. Pada waktu saudara di kantor, apakah saudara ditiru menjadi contoh dan teladan? Kita lihat satu-satu saudara, kita lihat dia berkata, jadilah teladan bagi orang percaya di lingkungan gereja dalam perkataanmu. Jadi waktu kita ngomong, cara kita ngomong itu ditiru oleh orang lain. Apa yang kita katakan itu ditiru oleh orang lain. Ini sulit bagi orang-orang yang misalnya begini. Saya pengkhotbah. Setiap kali termasuk hari ini. Setiap kali saya mau khotbah, saya akan mengatakan sesuatu, benar ya. Dari firman Tuhan saya belajar, oh firman Tuhan mengatakan jemaat harus begini. Jemaat harus begitu. Firman Tuhan mengatakan gitu. Nah waktu saya bilang gitu, saya berpikir apa yang harus saya katakan? Saya katakanlah seperti apa yang disebutkan oleh firman Tuhan. Jadi saya mewakili firman Tuhan untuk mengucapkan sesuatu kepada saudara. Tetapi pada waktu saya ingin mengucapkan itu, saya berpikir, apakah yang saya ucapkan itu saya lakukan atau tidak? Itu berat sekali saudara. Contoh ya, bacalah Alkitab setiap hari. Firman Tuhan mengatakan, coba misalnya dalam 1 Timotius 4 ini, janganlah sampai aku datang bertekunlah membaca kitab suci. Kalau saya mengkhotbahkan itu, saudara bertekun tiap-tiap hari, jangan lewat, jangan tidak membaca Alkitab. Sementara kalau saya tidak baca Alkitab, berat sekali ngomong itu. Berat sekali. Coba saudara guru sekolah minggu. Saudara ngajar kan enak kan ngomong ngajar kepada anak-anak. Ngajar seperti ini, nak harus hidup begini ya, udah ya jujur ya. Hati-hati ya gunakan tanganmu, hati-hati gunakan lidahmu. Sementara lidah kita sendiri tidak kita gunakan dengan hati-hati. Yakobus mengatakan, kalau lidah kamu tidak bisa kamu kendalikan, sulit sekali kamu untuk hidup benar. Karena lidah walaupun kecil, sama seperti api yang kecil bisa berbahaya. Jadi pertama saudara, kalau ingin saudara mengatakan dalam perkataan kita, menjadi teladan dalam perkataan kita. Apakah kita jujur dalam apa yang kita katakan? Dia akan memberikan nasihat kan kepada orang lain. Tapi apakah kata-kata nasihat kita itu benar-benar sudah kita lakukan? Bisa menasihati tapi tidak bisa melakukan. Firman Tuhan mengatakan harus kita menjadi integritas bagi orang lain. Kita harus jaga mulut kita. Itu kalau kita mengatakan kita harus jujur, berarti apa yang kita omong sesuai dengan apa yang kita lakukan. Pikir ya, lain kali kalau kita bicara, bukan berarti saudara tidak usah nasihati. Dorongannya begini. Kalau kita ngomong kepada orang lain, menasihati orang lain, ya, lalu ngomong, aku belum lakukan, berarti aku tidak boleh menasihati dia seperti itu. Bukan itu maksudnya. Saudara, nasihatilah orang lain dengan nasihat sesuai dengan firman Tuhan, supaya menjadi dorongan saudara untuk melakukan apa yang saudara nasihatkan kepada orang lain. Mengerti maksud saya? Kalau saudara mengatakan, nak bacalah Alkitab setiap hari. Sementara saudara bilang, aku juga gak baca. Berarti aku harus baca Alkitab tiap hari. Seperti itu. Itu namanya integritas, jujur. Yang kedua, apakah perkataan kita itu menyakitkan orang lain? Seringkali saudara, kita ngomong tuh gak pikir-pikir. Saya merasa bahwa banyak sekali orang mengatakan, saya mesti jujur.
Apa yang harus saya katakan, katakan di depan. Nggak usah ngomong di belakang. Ceplos-ceplos kita itu membuat orang lain terluka. Pikir sekali, 2 kali, 3 kali sebelum saudara mengucapkan kata-kata itu. Saudara mungkin bersembunyi di balik apa? Ya orang nggak boleh tersinggung dong. Benar. Setiap orang jangan mudah tersinggung. Tetapi apakah ucapan kita pikirkan? Tiap orang berbeda-beda. Kadang-kadang orang tersinggung dan sakit hati. Kali ini mungkin saya tidak tersinggung mendengar ucapan itu. Tapi mungkin lain kali saya lemah, saya bisa tersinggung. Jadi lebih baik yang satu menahan diri dengan ucapannya, yang lain menahan diri untuk tidak tersinggung. Dua pihak ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi tolonglah pikirkan sekali, 2 kali apapun yang menjadi ucapan kita. Jangan ceplas-ceplos begitu. Kadang-kadang kita berpikir nasihat orang kan begini. Ya itu bagus ya. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik lagi. Saya dorong lah kalau lebih baik begini. Kan kata-kata itu lebih baik. Daripada jelek sekali. Orang tersinggung saudara. Jadi ini yang menjadi teladan bagi kita kepada orang lain. Jadi kalau saudara mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tersinggung, itu tidak akan menjadi teladan. Tidak akan menjadi teladan. Nasihat Rasul Paulus begini. Dalam 1 Korintus 14 ayat 3. Tetapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Bernubuat artinya berbicara atas nama Tuhan. Jadi kita memberikan nasihat atas nama Tuhan. Waktu kita ngomong, apakah ucapan kita itu membangun orang lain? Apakah ucapan kita itu menasihati dan menghibur orang lain? Lebih baik ucapkan seperti itu. Ucapkan seperti itu. Kalau misalnya ketemu dengan seseorang, tanyakan kabarnya. Tanyakan kabarnya. Orang ditanyakan kabar itu sudah senang minta ampun. Ya, thank you for asking. Selalu dibuat seperti itu. Thank you for attention. Padahal cuma tanya kabar, apa kabar? Seperti itu. Jadi saudara, lebih baik daripada saudara mengucapkan kata-kata yang gak benar. Lebih baik pikirkan kata-kata yang membangun orang yang saudara ajak bicara. Ajak dia bicara untuk membangun dia. Itu nasihat Rasul Paulus. Itu kita menjadi teladan di dalam perkataan. Lalu menjadi teladan dalam tingkah laku. Itu artinya cara hidup, gaya hidup kita. Dilihat oleh orang lain dan orang lain suka dengan cara kita hidup. 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Jadi pada waktu orang lain melihat saudara, pada waktu dia, apakah dia tidak bisakah dia melihat celah sesuatu yang buruk dari hidup saudara? Waktu saudara melihat seseorang, memudahkan untuk mencari yang buruk dalam hidup dia. Kalau orang lain melihat saudara, mudahkah dia mencari sesuatu yang buruk dari cara saudara hidup? Kalau mudah, tidak bisa menjadi teladan. Kalau mudah, tidak bisa jadi teladan. Saudara, bagaimana perfectnya seorang harus hidup? Dilihat oleh orang lain. Dilihat oleh orang lain. Orang lain itu tidak menemukan satu titik di mana kita dapat dipersalahkan. Itu yang harus kita pikirkan. Ini beban ya. Jadi seorang pendeta kan beban. Pendeta cara makannya 5 piring. Cara hidup yang bagaimana itu?
Beban loh kalau diajak makan di rumah makan Padang itu. Nasi belum ditambah, belum dia makan, tambah dua. Parah, apalagi kalau makan lele ya, tambah. Nah, cara kita itu jadi perhatikan oleh orang lain. Berat sekali, tapi kita mesti push diri kita untuk menjadi, kalau orang lain lihat kita, oh ini orang hebat. Ini orang hebat. Cara hidup dia, gaya hidup dia menjadi teladan bagi orang lain. Cara kita berbisnis jelas sekali. Kalau kita ngomong sama orang lain, kita menjalankan bisnis, dan kita mulai melakukan sesuatu yang tidak benar orang lain, oh sama, ya sama saya sama lah. Kalau saya bisa melakukan sesuatu yang jahat, nah kamu bisa melakukan sesuatu yang jahat. Apa yang saya bisa tiru dari hidupmu? Dari cara kamu berbisnis? Gak ada, kita sama lah. Saya gak percaya kamu orang Kristen sama hidup kita lah. Orang akan lihat seperti itu. Jadi kita harus menjadi teladan dengan cara kita hidup. Tidak ada satu titik pun, celah pun orang bisa mengatakan bahwa kita buruk. Harus berjuang seperti itu. Harus berjuang seperti itu. Dilihat hidup kita dan mereka senang dengan hidup kita. Next, kita lihat. Itu cara kita hidup. Jadi tadi cara kita berkata, sekarang kita hidup sekarang di dalam kasih. Kasih itu adalah kasih agape. Bagaimana melakukan kasih ini? Kasih yang kalau disakiti tetap mengasihi. Yang kalau dicueki tetap negor. Itu kasih. Kalau aku dicueki, ya bodo amat. Aku cueki juga. Tidak bisa seperti itu. Yang namanya kasih, apapun yang dilakukan oleh orang lain tidak mengubah prinsipku untuk mengasihi dia. Apapun yang kamu lakukan terhadap diriku tidak mengubah kasihku terhadap engkau kepada orang lain. Orang lain akan lihat itu. Kalau aku membenci engkau, ini contoh semalam itu saya nonton video. Kemarin sore. Nonton video, ada orang marah-marah terhadap seorang kayak kan guru-guru spiritual, marah-marah dia. Dia marah-marah, tenang saja. Yang guru spiritual ini tenang. Dia bukan orang percaya, Saudara. Tenang saja. Tenang saja. Tidak marah, saya pikir dia akan dipukul, tapi tidak dipukul. Tenang saja dan dia memberikan nasihat kepada orang yang mau ngancam dia. Itu orang tidak percaya, bisa menjadi teladan bagi orang lain. Saudara bisa. Saudara punya power dalam diri saudara, tapi kadang-kadang kita tidak gunakan untuk bisa mengasihi orang lain. Kita dibenci, kita balas membenci. Harus seperti itu, saudara. Gimana kita menjadi contoh bagi anak-anak kita, bagi orang lain di sekitar kita. Kalau kita tidak menerapkan itu. Kalau saudara di luar, saudara dibenci oleh orang lain, dan saudara tidak membalas itu dengan kasih, mereka akan menganggap engkau samalah sama seperti kami. Sama. Jadi kasihilah sekalipun saudara dibenci. Itu prinsipnya. Dan Tuhan menerapkan kasihilah sesama manusia. Lalu dia mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikiran dan seluruh hidup kita. Itu digunakan untuk bisa mengasihi Allah. Kalau kita banding-bandingkan, apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Coba kita pikir, adakah sesuatu yang dalam hidup kita yang tidak kita bisa tinggalkan? Padahal Tuhan mengatakan, aku membenci itu.
Kalau saudara tidak bisa tinggalkan, pertanyaannya adalah, apakah saudara lebih mengasihi itu atau Tuhanmu? Kalau contoh kita mengasihi Tuhan itu kadang-kadang gak bisa dilihat oleh orang lain. Tidak bisa dilihat orang lain. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu? Sepertinya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tapi orang yang peka rohaninya akan melihat bagaimana kualitas kasih saudara kepada Tuhan. Akan terlihat dampaknya dalam hidup saudara. Jadi orang kan ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhannya. Harus menjadi teladan seperti itu. Saudara bisakah menjadi teladan di TLCC? Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 5 ayat 8. Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita sedang menyakiti hati dia. Sedang dia terluka perasaannya karena dosa-dosa kita. Dia mati bagi kita. Berarti dia mengasihi kita. Teladan kasih itulah yang harus saudara lakukan terhadap teman-teman di sekitar saudara. Terhadap orang-orang di TLCC dan di tempat saudara bekerja. Dalam kesetiaan. Situ sebutkan dalam kesetiaan. Ini saudara, ketika Tuhan panggil kita, setelah kita lewat dari dunia ini, kita akan masuk ke sana kan, ke surga. Dan Tuhan, apa yang dipuji oleh Tuhan? Hambaku yang setia. Bukan hasil pelayanan saudara. Bukan. Tuhan, lihatlah aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu di dunia ini selama dalam pelayananku. Aku sudah memenangkan ribuan orang buat engkau. Bukan itu yang dipuji oleh Tuhan. Yang dipuji oleh Tuhan adalah kesetiaan saudara. Cara mengukurnya adalah saudara setia kepada Tuhan dalam segala waktu enggak? Kalau aku happy, kalau aku tidak ada sesuatu halangan, aku tetap setia kepada Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak enak, sulit untuk setia kepada Tuhan. Apakah kesetiaanmu dipengaruhi oleh keadaan sekitarmu atau keadaan hatimu? Itu gak bisa seperti itu saudara. Gak bisa. Kita harus setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Gak seperti apa? Katanya kapal selam ya. Timbul tenggelam, timbul tenggelam. Kalau saudara mau setia di dalam ibadah, datanglah ibadah, setialah. Bukannya lamanya saudara ibadah, bukan. Bisa kan ngomong, Tuhan saya setia beribadah. Hari ini saya datang 30 menit, 1 jam lebih awal. Saya pulang 2 jam setelah bubar. Saya lebih baik 1 hari di rumahmu daripada tempat lain. Tapi minggu depan gak datang. Minggu depan gak datang. 3 bulan lagi nongol. Ya lebih baik 1 hari. Apakah itu yang disebut dengan kesetiaan? Sudah membaca Alkitab, oke lah. Bolong-bolong Pak. Hari ini gak bisa. Ada bola. Oh kalau aku bilang motor GP kan siang kan ya. Gak bisa Pak. Setia gak? Setia itu continue, konsisten. Harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau saudara jadi gembala care group, jadilah gembala yang setia. Gembala itu yang memanggil setiap anggotanya untuk ayo ikut care group, ayo ikut care group. Itu dalam kesetiaan. Kemudian dalam kesucian, kata
Kata yang digunakan ini adalah kata kesucian moral dan kesucian seksualitas. Ini menjadi persoalan bagi banyak orang. Bukan hanya anak muda yang jatuh di dalam perkara seksual, berzinahan, perselingkuhan. Tapi orang-orang dewasa, orang-orang tua juga jatuh dalam hal ini. Saya harus berjuang untuk itu, saudara. Jaga kekudusan. Kalau Tuhan memanggil engkau menjadi kudus, Dia mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah kudus. Jangan menyerahkan tubuhmu untuk dilakukan untuk hal-hal yang jahat. Anak-anak muda, seks adalah hanya untuk pernikahan. Makin ke depan, free sex itu makin parah. Jaga. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi tubuhmu, Tuhan ingin hidupmu benar. Milik Tuhan itu harus kudus. Saudara harus jaga kekudusannya. Harus jaga itu. Tapi Tuhan mengatakan bukan cuma itu. Bukan cuma fisik. Seksual itu bukan cuma fisik, tapi pikiran. Pikiran. Orang bisa tertutup semua tanpa gadget, tanpa apapun. Tapi kita bisa memikirkan hal-hal yang kotor. Buang itu dari pikiran kita. Buang itu dari hati kita. Buang itu. Ayo berjuang. Berikan yang terbaik. Jadi yang kudus itu bukan cuma tubuh kita. Yang kudus itu juga pikiran kita. Jadi Yesus mengatakan kalau engkau melihat seorang perempuan dan engkau menginginkannya. Belum ada kontak fisik, saudara. Kamu sudah berzina. Kamu sudah berzina. Pornografi itu banyak sekali merusak kehidupan orang-orang percaya. Hindari itu. Buang. Kalau di gadget saudara atau di komputer saudara ada address kayak gitu. Udah buang historical websitenya, buang segala sesuatu dan lupakan alamat itu. Berjanjilah untuk tidak membuka itu lagi. Memang susah. Ini saudara kalau ada satu film yang saya sering tonton pada waktu itu. Ada seorang suami yang tidak bisa menahan untuk buka pornografi. Hidup rumah tangganya kacau sekali. Dia punya komputer di rumah. Dan dia berjanji, aku tidak akan buka itu lagi. Tapi tiap kali dia buka komputer, pikirannya selalu ke situ. Aku gak mau. Dia buka yang lain. Yang kudus. Tapi pikirannya ke situ lagi. Kacau, saudara. Apa yang dia lakukan? Lebih baik aku tidak punya komputer sama sekali. Ekstrim. Karena kita diminta oleh Tuhan untuk pikiran, hati, tubuh kita diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan menjadi tubuh yang kudus. Ada 5 hal ini, saudara. Coba pikir. Kelima hal ini. Apakah patut diperjuangkan? Patut, saudara. Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Bahwa kita harus menjadi teladan. Paulus bukan orang yang sempurna. Dia mengatakan seringkali aku jatuh. Seringkali apa yang aku kehendaki tidak aku lakukan. Sekali aku melakukan sesuatu yang tidak aku kehendaki. Aku taat kepada roh. Tapi dagingku lemah. Dia bukan orang yang sempurna. Tapi bukan berarti dia tidak bisa jadi teladan. Dia berjuang untuk menjadi teladan. 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Bawa nats ini ke dalam pikiran saudara, ke dalam hati saudara, taruh itu. Dan saudara mengatakan kepada orang lain, seolah-olah ngomong kepada orang lain.
turutilah teladanku. Supaya kita mempush diri kita sendiri bisa menjadi teladan bagi orang lain. Amin. Berapapun usia saudara, tidak peduli. Saudara bisa jadi teladan bagi orang lain. Terutama orang tua bagi anak-anaknya. Ya, bagi anak-anak. Enak sekali. Saya belajar dari mama saya, dari papa saya. Mereka setia membaca Alkitab. Maka aku pun akan setia baca Alkitab. Mari kita berdoa.